Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmatak min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana futuhal arifin waj'alna minal ulama'il amilin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahlin nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, kita alhamdulillah sudah sampai ke hari keberapa ya sekarang? Saum kita hari ke-9, Sabtu pertama ya, Sabtu 8 Ahad ke-9 ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah beri kesehatan sampai tuntas. Jadi saya tadi siang jam 2 itu suruh ngisi materi pengajian pesantren kilat pesantren Ramadan anak-anak remaja masjid. Ternyata saya dikasih judul itu tip menyempurnakan ibadah Ramadan. Karena itu penutupan mereka pesantrennya itu mau mulai sekolah buka lagi besok ya. Jadi saya pembekalan, saya bingung apa pembekalan ya. Jadi supaya tuntas itu apa? Saya kasih nasihat, mudah-mudahan ini juga bisa berguna buat semua kita. Pertama, jaga kesehatan. Karena kalau tidak sehat ya nggak bisa saum. Caranya gimana? Ya yang teratur. Makan teratur, istirahat teratur, ibadat yang semua teratur, insya Allah sehat. Apa yang dimaksud makan teratur? Nah ini kadang-kadang hawa nafsu itu. Lagi puasa 14 jam gak boleh makan, begitu boleh hawa nafsunya bablas. Wah semua disikat juga. Anak-anak sih kita mangga udah tua. Anak-anak muda itu begitu, semua dimakan semua itu. Maka Rasulullah itu dengan bijak sekali ya mengajarkan gini, makan begini, gini itu supaya sehat. Ya, jadi tidak balas dendam. Seharian tidak makan, begitu ada makanan dan boleh, maka segala dimakannya juga. Ada ayat di Al-Quran, ini sering dikaji dalam ilmu usul fikih, berkaitan dengan saum itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtagu min fadlillah wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul aswadi minal hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Ada ayat kalimatnya wa kulu washrabu, itu dalam ilmu bahasa itu menggunakan fi'il amar. Kulu makanlah kamu, washrabu minumlah. Nah, jadi ini perintah. Lalu dalam kaidah usul fikih, pada pokoknya perintah itu wajib. Pada pokoknya perintah itu wajib. Karena datangnya dari Allah. Berarti kita jangan membangkang. Makanlah kamu, minumlah kamu. Lalu muncul, kalau gitu kita wajib makan ya. Kalau malam itu wajib makan ya. Karena perintah itu dari Allah. Kalau sudah maghrib, kulu washrobu, makanlah kamu, minumlah kamu.
Lalu wajibnya itu sepanjang malam makan terus atau minum terus sepanjang malam? Ya nggak mungkin lah makan terus nggak berhenti-berhenti. Perintah itu. Maka akhirnya dinetralisir perintah makan itu oleh apa? Oleh kaidah usul fikih. Dalam kaidah usul fikih, perintah itu pada dasarnya wajib. Tapi kalau perintah itu diungkapkan setelah larangan, bukan wajib, tapi boleh. Ini usul fikih. Jadi boleh makan. Jadi bukan wajib, tapi boleh makan. Mau banyak-banyak makan boleh gitu. Nah, jadi itu kebolehan. Jadi kapan bolehnya? Dari mulai maghrib sampai sebelum fajar. Nah, tinggal kebijakan kita gimana. Lalu konon Rasulullah SAW itu dikirimi oleh Raja Muqawqis dari Mesir hadiah. Pada saat gencatan senjata, Rasulullah itu tidak perang. Karena kafir Quraisy menyatakan, udah kita nggak usah perang lah, berhenti perang. Tahun ke-6 Hijriah. Ditandatangani di Hudaybiyah. Udah, relax nih, nggak ada perang. Maka Rasul dipakai untuk dakwah dalam keadaan damai. Salah satu caranya kirim surat ke berbagai negara. Kirim ke utara ke sana, ke Romawi Timur, Heraklius kirim surat. Ke timur, ke Persia, ke Raja Persia itu dulu namanya Kisra, kirim. Lalu ke barat, ke Najasyi, ke Habsid kirim. Ke barat utara sedikit ya, ke Mesir, Muqawqis. Nah, kirim surat. Banyak itu, 30-an lebih surat Rasulullah itu dakwah ke berbagai tokoh negara-negara tetangga yang belum Islam. Diajak Islam semua. Nah, saya mau singgung sedikit, ketika ngirim ke Muqawqis, ke Raja Mesir, ternyata Muqawqis tertarik juga. Oh, berarti ini Muhammad ini pemimpin dari tanah Arab, Jazirah Arab, orangnya baik, ngajak masuk Islam. Tapi belum masuk Islam. Muqawqis belum masuk Islam. Tapi simpati kepada Rasulullah. Maka dikirimlah hadiah. Oh, kalau sekarang mah pakai kontainer kali hadiahnya. Konvoi itu, kontainer itu hadiah dari Mesir untuk Nabi Muhammad di Madinah. Dari Raja Muqawqis. Dia belum Islam, masih Kristen dia, Koptik kalau tidak salah Kristennya ya, Kristen Mesir. Apa hadiah itu? Wah, ini macam-macam, ada minyak wangi, ada permadani. Bahkan mohon maaf, tradisi zaman dulu itu dikirimin wanita, Pak. Wanita, tapi wanita ini karena jariyah dihadiahkan, itu bisa dimiliki, bisa dijadikan hamba sahaya, bisa juga dinikah. Ternyata oleh Rasul dinikah. Siapa itu? Siti Maria. Yang terkenal dengan Maria Al-Qibtiyah. Dinikah oleh Rasulullah. Oleh raja dikirim perempuan. Cantik juga sih orang Mesir. Ya, dinikah oleh Kangjeng Nabi jadi istri. Setelah jadi istri punya anak. Namanya Sayyidina Ibrahim. Cuman meninggal masih kecil. Itu di Madinah ya. Itu hadiah dari Raja Muqawqis itu. Selain harta macam-macam, ada wanita. Ada satu lagi hadiah. Apa tuh? Dokter, tabib. Jadi dikirim wanita sama tabib. Ini tradisi zaman itu, jangan heran ya. Nanti kalau zaman sekarang ada dikirim hadiah perempuan, udah anggapannya negatif aja zaman sekarang. Dulu itu kehormatan dan diperlakukan dengan terhormat gitu. Boleh zaman dulu begitu ya. Mungkin Bapak ingatlah perang Majapahit sama Pajajaran. Perang apa namanya? Perang apa? Itu kan urusan perempuan juga itu. Raja Majapahit dengan Pajajaran itu perang Bubat apa namanya? Itu yang sejarah. Jadi zaman dulu memang ada tradisi-tradisi. Raja itu naksir putih dari mana gitu ya. Nah, itu biasa. Baik, saya tidak berkomentari tentang tabib. Nah, tabib itu dikirimlah oleh Raja Muqawqis sebagai hadiah kepada Kangjeng Nabi di Madinah sebagai
tanda hubungan baik. Datanglah tabib. Nah ini saya baca dari kitab Hikmatut Tasyri' wa Falasafatuhu. Yang nulis ini adalah seorang guru besar dari Mesir. Kitab itu 2 jilid, Hikmatut Tasyri' wa Falasafatuhu. Tabib datang ke Madinah. Tabib itu ahli kesehatan. Ditugaskan oleh raja yang ngirim, kamu dampingin ini orang penting nih di Madinah, maksudnya Nabi Muhammad. Kami dampingin, kamu jadi penasehat kesehatannya, dijaga supaya tetap sehat. Siap, kata itu tabib. Ya, akhirnya dikirimkan ke sana. Konon cuma 1 hari apa 2 hari ya di Madinah itu. Pamit pulang kepada Rasulullah. Hanya ya berapa hari lah gitu ya. Tidak lama pamit pulang. Ya Rasul namanya minta pulang, diizinkan, silahkan kalau pulang. Pulang. Lapor sampai ke Mesir, Tuan Raja Muqawqis, saya cukup 2 hari saja, saya di sana mendampingi, saya pulang. Kata raja, kenapa? Saya mendengar nasihat orang itu, maksudnya Nabi Muhammad, soal kesehatan udah jagonya dia. Ngapain ditemenin segala sebagai penasihat, sudah jagonya. Dari mana tahu? Ini, yaitu yang terkenal. Kangjeng Nabi menasehati para sahabat. Kita ini umat yang tidak serakah. Kita ini tidak usah makan kalau belum kenyang. Belum kenyang, belum lapar. Maaf, lagi puasa salah-salah. Kita tidak usah buru-buru makan kalau belum lapar. Lalu kalau lapar makan. Tapi sebelum kenyang berhenti. Itu si tabib memperhatikan nasihat itu. Lalu akhirnya bilang, ini sebetulnya kunci kesehatan. Sebab sudah dari zaman Romawi, Mesir, mana-mana lah peradaban zaman dulu, yang namanya penyakit itu asal usulnya dari perut. Itu sudah ilmu kesehatan sejak kuno. Seseorang itu sehat tidak sehat itu dipengaruhi oleh manajemen perut. Ada manajemennya ya. Perut ada manajemennya itu, manajemen perut. Kalau tidak bisa ngatur perut, ya udah, gampang sakit lah. Tapi kalau perut diatur, maidah namanya ya, maidah itu tempat makanan. Kalau itu ditata dengan baik, sehat. Ternyata Rasulullah dengan beberapa kalimat nasihat kepada sahabat yang nanti jadi hadis sebetulnya. Itu isinya itu pengarahan inti kesehatan. Yaitu pandai-pandai mengendalikan hawa nafsu makan dan minum. Yang nanti resikonya makan minum itu ditampungnya oleh perut. Jadi itu beban perut. Nah itulah yang membuat dokter itu, tabib itu pamit. Udah cukup, orang udah jagonya, udah ngerti, paham betul kesehatan itu. Akhirnya beliau pamit. Itulah saya kutip kisah ini dari satu buku yang ditulis oleh guru besar Al-Azhar, Al-Jaziri kalau tidak salah namanya. Bukunya Hikmatut Tasyri' wa Falasafatuhu. Buku itu kumpulan hikmah dari berbagai ibadah, Pak. Islam itu ada ibadah dari mulai wudu, sholat, toharo, saum, zakat, haji, nikah, itu semua syariat Islam. Oleh beliau dibedah itu, ditelusuri hikmahnya. Hikmah yang dirasakan, faidah, hikmah, manfaat yang dirasakan dari setiap ibadah. Dari toharo, kemudian sholat, ada pembagian sholat, ada jumlah rakaat sholat, kemudian ada saum, zakat, semua oleh dia maka demi itu cukup tebal juga, 2 jilid kitab itu membahas masalah hikmah tadi. Nah, satu di antaranya saya sampaikan barusan, hikmahnya saum menurut buku tersebut adalah manajemen perut. Perut diatur dengan baik, maka hikmahnya akan membuat badan ini sehat. Nah, insya Allah ya Pak, mudah-mudahan Bapak Ibu sehat walafiat. Saum itu, maka dalam saum ada yang kaitannya erat sekali dengan perut tadi itu. Satu, kata Rasul, mau puasa itu
jangan lupa walaupun hukumnya sunnah sahur. Saya tetangga saya di dekat rumah ini, seberang itu ada masjid Mbah Muhajirin, itu saya udah berapa tahun ya, mungkin udah 10-20 tahun itu. Yang ngebangunin sahur itu kayaknya orang itu terus, suaranya sampai sekarang masih utuh itu. Tasaharu, dilaguin, tasaharu fa inna fis sahuri barokah gitu. Padahal enggak pakai mad ya, barokah mah ya, pendek ya, barokah gitu ya. Namanya dilaguin, tasaharu tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Nggak boleh dipanjang barokah gitu harusnya, tapi namanya dilaguin ya, saya biarin aja. Tiap sahur itu begitu. Ternyata itu ngutip hadis Rasul. Bersahurlah kalian, sebab pada sahur itu ada berkah. Nah, kenapa? Karena kita akan tidak makan minum 14 jam. 14 jam ya? Imsak jam 4 ya? Jam 4 berapa? Setengah 5. Buka jam 6.13. Jam itu kan 18 ya. 18 kurangi 4 jam 4. Berarti 13 jam setengah itu tidak makan, tidak minum. Tapi manusia itu memang butuh makanan, butuh minuman. Maka syariat Islam itu cocok banget. Diuji kesabaran tidak makan, tidak minum, tapi jangan sampai merusak kondisi fisiknya. Maka Islam mengajarkan sahur ya. Jadi walaupun sunnah, sahur itu pengaruh untuk menjaga kekuatan fisik kita, stamina kita. Ada unsur-unsur yang jadi cadangan dalam tubuh kita untuk tenaga dan lain-lain dengan sahur. Kan betul-betul agama kita ini ya, sempurna. Lalu buka. Kalau sudah waktunya buka, kata Rasul, buka. Baguslah buka itu dipercepat. Kalau sudah masuk waktunya, sudah pasti langsung buka aja. Sunnah lagi. Kalau sahur itu dipepetin ke imsak, kalau buka dipepetin ke maghrib. Artinya setelah maghrib langsung buka saja, nggak usah lama-lamain. Itu kan kebaikan sekali. Sehingga tubuh kita ini yang seharian tidak ada asupan, kalau sudah boleh menunggu apa lagi? Isi. Lalu Rasul menganjurkan isi pertama itu hidrat arang. Nah, kenapa? Karena urusan tenaga. Urusan tenaga. Tapi rata-rata kita sukanya kita bukan hidrat arang, kita sukanya lemak ya. Bakwan, pakai cabe, itu sukanya gitu ya. Tapi mungkin ada juga hidrat arang lah di bakwan itu, karena ada tepung di situ. Ada tepung, ada apa lagi? Ada sayurannya, ada apa yang merah-merah itu, diiris-iris itu, wortel gitu ya. Ada, itu juga ada lah lumayan. Tapi itu urusan ahlinya dah, setingkat sejauh mana itu muatan gizinya yang sangat bermanfaat, itu silahkan. Tapi soal gizi itu ada pesan agama juga itu sebetulnya. Gizi itu ada, bisa dimaknai dari kalimat makanlah yang halalan thayyibah. Itu Quran lagi. Halal urusan hukum, thayyibah urusan manfaat. Jadi Quran sudah pesan juga. Jadi Bapak sebentar lagi mau makan ini. Nah, ini dianjurkan yang punya gizi bagus. Manfaat bagi tubuh. Jangan hanya sekedar selera gitu. Kalau selera makan buka tuh pinginnya es es cendol sama asinan. Itu kalau terserah, saya tidak tahu apa itu bagus apa tidak ya. Tapi agama memberi arahan seperti itu. Di Quran saja tadi yang halalan thayyibah. Halal udah pasti kita harus halal. Yang kedua thayyibah. Thayyibah itu bagus. Bagus itu manfaat bagi tubuh kita. Jadi luar biasa ajaran agama kita ini. Tidak sembarang. Makan aja ada pengarahan yang baik. Nah, jadi yang hormat,
tadi yang diungkapkan oleh Kanjeng Nabi, ternyata kata si tabib itu rahasia kesehatan yang disampaikan Rasulullah, mengatur menata makan dan minum, yaitu tidak berlebihan, makan pada waktunya. Nah, saya merenungkan kenapa berhenti sebelum kenyang. Sebetulnya kenyang itu adalah reaksi tubuh kita yang sudah merasa berat. Kenyang itu. Jadi sebetulnya kalau berhenti sebelum kenyang udah pas gitu. Ditambah sedikit jadi kenyang. Itu sebenarnya udah lebih itu kenyang itu. Kalau ada rasa kenyang itu sebetulnya lebih. Nah, maka Rasul mengatakan berhenti sebelum kenyang. Kalau Bapak rasa-rasa, ini pengalaman kita masing-masing. Makan berhenti sebelum kenyang itu bagi tubuh itu enak. Dan sebetulnya sudah cukup. Kalau berhenti sebelum kenyang itu sudah cukup. Tapi kalau sudah melewati kenyang sudah lebih. Lebih itu jadi beban. Beban pencernaan, beban apalagi ya? Itu beban itu, kelebihan beban. Nah, tapi kalau berhenti sebelum kenyang itu pas sesuai dengan kebutuhan tubuh kita terhadap zat makanan. Maaf saya kemana-mana ya kajian sore ini karena dikaitkan dengan ibadah yang sedang kita jalani, ibadah saum. Berbagai informasi dari Kanjeng Nabi dan sebagainya berkaitan dengan saum dan seluk-beluknya itu ternyata agama Islam itu adalah agama yang sempurna. Sudah ada pengarahan yang luar biasa. Bahkan banyak para ahli yang mengungkapkan hikmah-hikmah dari khususnya saum ini. Termasuk tadi itu, kalau sahur jam 4, udah itu stop, gak ada makan, gak minum. Lalu kegiatan jalan terus. Kita ada sholat, ada juga yang senam pagi, dan sebagainya. Padahal sudah gak ada asupan. Nah, yang dipakai untuk gerak tubuh kita selama itu, pakai apa? Karena habis sahur, ada tenaga dari makanan sahur. Tapi terbatas. Jam 11, jam 12 itu sudah habis itu. Energi yang dihasilkan dari makan sahur sudah selesai. Sudah habis, kepake oleh tenaga kita setengah hari. Nah, maka biasanya zuhur itu sudah mulai lemes. Kan dari situ. Nah, ketika lemes, pada aktivitas jalan terus termasuk ngaji. Nih, ngaji kan aktivitas juga sekarang ya, sore. Ini tenaga diperoleh dari mana nih? Jadi Pertamax atau Pertalite? Pertamax, Pertalite beda ya. Nah, itu kan sumber energi kita. Dari mana? Nah, sementara cadangan dari makanan pagi, siang itu sudah habis. Waktu makan sahur itu, biasanya kita makan lagi. Kalau tidak puasa, pagi makan, siang makan lagi karena sudah habis. Energi yang diperoleh dari zat makanan yang dikonsumsi waktu pagi, siang udah habis, maka kita siang suka makan lagi. Makan siang namanya. Nanti siang makan, ada asupan, ada sumber energi, kerja. Sampai kapan itu cadangan itu stok itu bisa digunakan? Sampai sore. Maka sore suka lapar lagi, makan malam kan gitu. Itu udah hukum fisik kita, hukum alam yang ditetapkan oleh Allah. Jadi hukum Allah, sunnatullah yang diterapkan pada alam. Sudah begitu. Nah, orang saum gimana nih? Pagi masih ada cadangan dari sahur. Tapi siang jam 11, jam 12 sudah habis. Nah, disitulah maka fisik kita ini bergerak untuk mempertahankan hidup. Dipertahankanlah hidup ya dengan cara apa? Di kita ini ada cadangan. Ya, ada lemak yang tersimpan dan sebagainya di tubuh kita dan zat-zat lain yang selama ini tidak digunakan, cuma numpuk doang. Maka makin lama makin gendut biasanya itu karena cadangannya tidak dipakai. Nah, waktu puasa cadangan dikeluarkan. Jadi tenaga yang dari tubuh kita. Jadi unsur-unsur yang berlebihan dalam tubuh kita ini ketika saum digunakan. Kalau digunakan maka tidak ada hal yang berlebihan. Pas lagi dengan kebutuhan tubuh. Ini ada teori. Itulah yang membuat kita ini sehat dengan puasa.
Tidak usah kecil hati, kan cuman sampai maghrib digunakannya. Maka Rasul mengatakan jangan wisol. Aku wisol, Kanjeng Nabi mau wisol Pak. Maghrib tidak buka, nanti bukanya pas sahur, namanya wisol itu Pak. Saum lanjut. Kata Rasulullah, aku sih wisol, kamu mah jangan, kamu mah buka. Nah maka ada ulama mengatakan buka itu hukumnya wajib, kalau sahur hukumnya sunnah kan gitu. Nah para ulama fikih. Nah untuk apa? Supaya tadi kita tidak seluruh cadangan dalam tubuh kita ini habis sehingga kita jadi kurus kering. Karena dipakai terus, maka isi tuh waktu maghrib. Tuh, masuklah hidrat ara, masuklah lemak, masuklah mineral, masuklah vitamin waktu buka itu. Nah, tubuh kita cukup lagi cadangan ya. Nah, yang indahnya itu apa Pak? Sudah diisi, namanya manusia sih. Maunya sih sedikit aja, tapi kadang-kadang hawa nafsu suka pingin banyak ya. Akhirnya makan banyak, kolak satu mangkok. Kemudian apalagi bakso satu mangkok lagi. Apalagi masuk. Nah namanya manusia. Kebetulan itu kan halal. Halal sudah boleh dimakan juga. Ya nggak apa-apa sih kalau itu halal. Maka muncul kewajiban yang agak berat nih. Terawih bukan kewajiban, sunnah ya. Maka tadi makanan yang sudah masuk itu dipakai terawih. Kalau makan bukanya satu mangkok ditambah satu mangkok, terawihnya mesti 20. Supaya kepake semua. Kalau cuma satu mangkok 8 boleh kali ya. Karena itu cukup untuk tenaga 8 rakaat. Maka ada orang yang 8 rakaat. Ya nggak apa-apa sih, namanya sholat sunnah mah. Kita mah nggak ada wajib-wajiban di situ mah. Mau 8 silakan, mau 20 silakan. Cuman kalau waktu buka itu makannya banyak, lalu terawihnya 8, malu dong. Udah diisi bensin banyak-banyak, sudah diisi solar banyak-banyak, kok dipakainya cuma deket. Pakailah yang jauh, pakailah terawih yang banyak. Orang bekalnya sudah banyak. Maaf ya, saya agak canda dikit tapi mohon maaf. Tadi saya juga barusan jam 2 itu penutupan anak remaja dan pesantren kilat, saya singgung lagi nih soal tarawih, mohon maaf ya. Jadi Bapak ya, kalau yang Bapak suka 8, saya enggak maksa, enggak nyindir ya. Pokoknya mah itu mah bebas lah tarawih mah. Cuman tadi saya di pengajian anak remaja Al-Kausar, saya bilang kalian remaja, kalau Bapak sholat tarawih di sini kok Bapak nggak lihat kalian di depan gitu dengan bapak-bapak remajanya bareng tarawih sampai selesai. Nggak ada yang jawab. Ada remaja senior yang pembimbingnya ada kira-kira mungkin sekitar 8 orang atau 10 orang ya. Kemudian anak-anak yang SD sampai SMP itu ya. Saya tanya, Bapak kalau tarawih di sini kok nggak lihat remaja? Gitu ya. Kemudian hanya bapak-bapak saja. Kemana remajanya? Kemana anak-anaknya? Bapak tarawih di sini. Pada dia. Lalu saya tanya, kalian tarawihnya berapa rakaat? 8. Kata anak-anak remaja, 8. Oh 8 ya. Pantesan Bapak lihat mana remajanya di depan. Gak kelihatan, rupanya 8 udah pulang ya. Lalu saya sindir gini, tarawih 8 tuh buat aki-aki. Mungkin orang bingung juga dari mana dalilnya itu ya. Sebentar pakai dalil saya. Yang 8 itu tarawih aki-aki. Kalian masih muda, agak. Kok 8 sudah pulang? Ya, kekuatanmu masih kenceng, kok pulang? Aki-aki boleh tuh, aki-aki tuh. Bingung dia. Oh, ini Pak Ustadz ini ngaji atau apa gitu ya? Pakai dalil apa enggak? Mungkin pilihnya begitu. Kan saya dengar dari Ustadz saya, Rasulullah itu sholatnya 11. Tidak lebih, tidak kurang. Gitu kan? Pasti kata gurunya begitu tuh. Yang pilih 8 pulang itu rata-rata gitu kan. Nah, udah dibaca. Pak Oli sudah baca itu hadis itu sudah baca. Tapi kenapa Oli bilang tarawih kakek-kakek? Nah, saya begini, maaf ya, ini mungkin namanya sambil santai saya dengan anak-anak remaja itu. Gini, coba baca riwayat Imam Ahmad dalam kitab beliau Musnad Imam Ahmad. Itu kumpulan hadis Pak. Berapa jilid? 12 jilid berapa ya? Saya punya
Kalau tidak 12 atau 14 jilid itu. Hadis yang disusun oleh Imam Ahmad bin Hambal, pendiri madhab Hambali, murid Imam Syafi'i. Di situ diuraikan oleh putra beliau. Putra beliau namanya itu, lupa namanya. Dia mengatakan, ayah saya Ahmad bin Hambal, sholat sunnahnya sehari semalam itu 300 rakaat. Sholat sunnahnya tiap hari sehari semalam 300 rakaat. Ya, mungkin campur. Ada sholat rawatibnya, ada sholat duhanya, ada terawihnya kalau Ramadan, ada tahajudnya. Tapi beliau mengatakan setiap hari ayah saya sholat sunnahnya 300 rakaat. Banyak kan? Nah, kita berapa ya? Kita berapa? Enggak dihitung kita mah ya, saking banyaknya ya. Jadi enggak dihitung. Nah, lalu kata beliau, kata putranya, ketika beliau umur 70 tahun, beliau itu masuk penjara, digebukin, dicambuk oleh khalifah. Waktu itu khalifahnya memang sedikit beda paham dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad tetap bertahan pada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, sementara khalifahnya cenderung kepada Mu'tazilah. Jadi Imam Ahmad dianggap menyimpang dari kebijakan pemerintah. Waktu itu pemerintahnya khalifah ya, khilafah. Masuk penjara, digebukin, umur 70 tahun. Ini cerita putranya sendiri. Nah, karena sudah sepuh 70 tahun, digebugin juga lagi, berarti agak sakit-sakitan. Setelah itu sholat sunnahnya turun. Dari 300 sehari semalam, cuman 150. Maksud saya, berarti udah kakek-kakek mah boleh turun gitu. Sedikit. Karena udah kakek-kakek, sudah gak kuat. Itu Imam Ahmad. Nah, saya mengambil dari situ, berarti sekarang ini yang pilih sholat sunnahnya sedikit, itu kakek-kakek. Ini kalimat saya, mohon maaf. Kakek-kakek 150 masih banyak kata kita mah. Tapi kata beliau mah sudah sedikit 150 itu. Jadi maaf, jangan orang tidak boleh melebihi ini karena ini. Wah, coba perhatikan para ulama itu. Imam Ahmad itu begitu. Jadi beliau baru turun tidak dari 300 ke 150 karena beliau sudah sepuh. Maka saya sindir tadi ke anak remaja, bukan di sini. Sini mah itu tergantung Pak Ketua lah sama Pak Ustadz-ustadznya. Di sono, di masjid kami itu Al-Kausar RW 12. Saya bilangin, kalian masih muda, coba berdiri. Berdiri anak-anak itu. Gagah begini. Tarawihnya sedikit. Nanti udah kakek-kakek baru kurangi dah. Kalau misalnya tidak kuat kalau masih kuat yang cukup lah. Sayang kita kalau tidak memanfaatkan masa muda ini dengan ibadah yang maksimal. Itu kira-kira Pak ya. Jadi ini kenapa? Karena saya pakai dalil itu. Imam Ahmad seperti itu kegemaran ibadat sunnahnya. Jadi jangan pilih yang sedikit-sedikit. Kalau bisa Pak. Tapi namanya sunnah kan gak bisa dipaksain. Karena namanya sunnah mah terserah masing-masing gitu ya. Tidak usah dipaksain. Nah, tapi yang terhormat, jadi saya mengait-ngaitkan berbagai hal. Dalam bulan suci Ramadan ini, dalam saum maupun sholat malam dan sebagainya, ini adalah anugerah Allah kepada kita umat Nabi Muhammad. Sementara Allah menyiapkan pahala besar bagi setiap amal ibadah, tidak akan disia-siakan. Tinggal sejauh mana kita senang menerima hadiah atau apa ya, kemurahan Allah yang digelar di bulan Ramadan ini, sejauh mana kita meresponnya. Ataukah kita cuek aja, nggak butuh, seolah-olah nggak butuh kebaikan. Ya, sudah dibuka kesempatan demikian baiknya oleh Allah, ternyata kita sia-siakan. Nah, Bang Hormat, ini pengajian nasihat bagi diri saya sendiri. Kalau berguna bagi Bapak Ibu, silakan untuk di follow up dengan cara meningkatkan amal ibadah dengan sebaik-baiknya, baik saumnya, sholat malamnya. Maka ketika ada yang nanya ke saya juga, Pak, habis tarawih saya mau nambah lagi, boleh Pak, boleh itu, ya.
Rasulullah memang tidak mengatakan boleh, tapi cuma mengatakan keutamaannya saja. Ya, tapi boleh, dan itu dilakukan oleh para ulama besar. Ya, 4 imam mazhab itu senang itu memperbanyak. Bahkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz terkenal sekali melebihi standar itu. Tarawihnya 36. Karena gemarnya itu. Jadi kalimat gemar itu ada pada sabda Kangjeng Nabi Sahih Bukhari. Karena Rasulullah yuraghibu fi qiyami Ramadan. Yuraghibu itu gemar. Gemar itu pingin sebanyak-banyaknya, itu namanya gemar. Ya, kalau tidak gemar kan malas namanya. Kalau gemar itu ingin sebanyak-banyaknya. Kalimatnya karena Rasulullah yuraghibu fi qiyami Ramadan. Gemar untuk sholat malam Ramadan. Nah, cuman Rasulullah itu mewujudkannya atau melaksanakannya, mempraktikannya dengan beberapa cara. Dengan cara memperbanyak bacaan sampai mentok ke subuh karena bacaannya panjang. Ada yang memperbanyak rakaat. Jadi itu tergantung. Tapi prinsipnya siapa yang gemar perbanyak aja. Siapa yang betul-betul gemar seperti Rasulullah gitu ya. Nah, insya Allah benda hormat, kalau badan kita sehat walafiat, tidak ada halangan apa-apa, kita masih diberi kemampuan oleh Allah untuk memperbanyak ibadah. Ketika orang bertanya, sudah terawih, sudah witir, masih boleh nambah sholat? Jawabannya boleh, sesuai kemampuan kita. Nah, nambahnya berapa? Terserah. Kalau tidak nambah, enggak apa-apa. Jadi itu namanya tergantung kepada kita, seperti kita belanja aja, mau nambah belanja, ambil lagi. Tidak cukup ya sudah, karena sunnah itu tidak ada ketentuan wajibnya, tidak wajib. Jadi semuanya sunnah. Baik hormat, itu sekelumit. Mudah-mudahan apa yang sampaikan ini ada manfaatnya. Tujuannya menyemangatkan bulan Ramadan diisi dengan berbagai jenis ibadah. Ya, walaupun tadi saya terpikir karena saya diminta mengisi materi terakhir pada anak-anak pesantren Ramadan. Nampaknya juga ternyata merupakan nasihat bagi diri kita sendiri, diri saya sendiri. Nah, kalau ada manfaat buat Bapak Ibu, mudah-mudahan demikian.